Perbanyaklah berdoa kepada Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa aku ubah, dan berikan aku kesabaran untuk bisa bersabar atas apa yang tidak bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah dan mana yang tidak bisa aku ubah. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Fitri Zaki. YouTube yang bertemakan keseharian ibu rumah tangga yang masih sama-sama belajar semua hal. Nah, di video kali ini tuh aku mau kasih tips kebiasaan yang baik untuk mengatur keuangan. Mungkin kalian pernah nih dengar wejangan yang istilahnya tuh bilang begini ya, kebiasaanmu akan menentukan masa depanmu. Artinya itu masa depan kita terbentuk dari kita yang sekarang terbentuk dari kita yang dahulu. Jadi kalau misalnya mau masa depannya cerah, diangsur-angsur dari sekarang, mulai kebiasaan yang baik, habit yang baik, supaya kita bisa mengatur masa depan kita. Kayak gitu juga dalam mengatur keuangan. Mungkin kedengarannya tuh simple, sederhana kali, tapi percaya deh, ini tuh benar sangat. Ini akan menentukan seperti apa kondisi finansial kamu di masa depan nanti. Oh iya, aku minta maaf sebelum lanjut lagi ke isi videonya, karena di sini lagi hujan jadi ada suara bising gitu ya. Yuk kita lanjut lagi ke isi videonya. Apa aja sih kebiasaan-kebiasaan atau tips dalam mengatur keuangan? Yang pertama itu rajin menabung. Ajakan itu mungkin sering ya didengar. Nabung itu kan penting banget nih, gak hanya untuk sekarang, tapi dipikirkan untuk masa depannya juga. Hanya dengan menabung, kehidupan kita tuh insya Allah dapat lebih tentram dan akan merasa nyaman karena pengeluaran kita ke depannya sudah kita siapkan. Nah, ini tuh kayak fungsi budgeting gitu. Jadi kan semua pengeluaran udah di posnya masing-masing, udah disiapin masing-masing. Kemudian, berapapun penghasilan bulanan kamu, usahakan untuk menyisihkan minimal 10% dari total uang yang kita dapatkan di setiap bulannya. Kalau misalnya mendapatkan gaji yang cukup besar, usahakan persentasenya tuh juga lebih besar lagi, karena semakin besar uang yang ditabung, tentu kan semakin banyak uang yang bisa disimpan untuk menjamin masa depan kamu nanti. Kemudian yang kedua, berbelanja secara cerdas. Ini tuh ditamain banget buat kamu wanita, apalagi yang udah berumah tangga, yang udah punya anak. Kita itu wanita dituntut untuk bisa pintar dalam berbelanja, karena kita tuh sadar nih kebiasaan belanja yang berlebihan nanti bisa mengurangi anggaran belanja kita, anggaran gaji kita, sampai nanti di akhir bulan tuh keuangan sudah menipis atau keuangan mungkin sudah habis karena nggak bisa nahan nafsu belanja yang tinggi. Akhirnya harapan kita terhadap cita-cita jadi lupa. Bayangin nih kalau misalnya nih suatu keluarga itu ada yang sedang sakit karena uang bulanan sudah habis di belanja, karena apa yang mau dilakukan? Bingung kan jadinya. Nah, ini solusinya yang bisa membantu kita untuk menghindari hal tersebut. Salah satunya dengan membuat skala prioritas. Caranya, kamu hanya berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, dan sesuai dengan budget yang udah kamu buat dalam catatan kamu. Dengan begitu, kamu dapat menabung lebih banyak sehingga ada cukup dana berlebih nih untuk investasi. Kemudian yang ketiga, mencatat pengeluaran dan pemasukan secara rutin. Karena metode relatif ini sederhana banget dan bisa diterapkan siapapun saja. Tujuannya itu jelas agar kamu lebih mudah mengendalikan pengeluaran. Dengan melakukan pencatatan, kita bisa melihat lebih detail nih setiap perputaran uang dalam jangka waktu tertentu. Namun jangan sekadar mencatat saja, jadikan juga catatan ini sebagai acuan untuk melakukan perubahan dan memperbaiki kebiasaan keuangan yang kurang baik. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian kalian itu harus selalu kreatif untuk berhemat. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk berhemat. Orang yang memiliki kebiasaan ini biasanya selalu memiliki cara yang berbeda-beda kalau ingin menyimpan uang setiap bulannya. Sebagai contoh, misalnya salah satu cara ini yang bisa dilakukan adalah dengan sistem amplop. Nantinya dia bisa membantu kamu membatasi pengeluaran dan lebih disiplin memakai dana dari mesin ATM.
Kemudian yang kelima, memiliki asuransi. Salah satu kebiasaan baik dalam mengatur keuangan adalah mempunyai asuransi. Karena asuransi itu harus dibayarnya premi. Tapi jangan dilihat dari sudut itunya. Lihat juga manfaat yang bisa didapat. Kita bisa menerapkan pembelian asuransi seperti pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa itu berfungsi melindungi keluarga dari kehilangan sumber nafkah penghasilan seseorang yang menjadi tumpuan keluarga jika sudah meninggal dunia. Sementara asuransi kesehatan berfungsi untuk mengatasi risiko keuangan karena sakit. Malah bisa menjadi pengganti nafkah karena pemberi nafkah utama tidak bisa bekerja saat sakit. Yang ketujuh, pandailah dalam berinvestasi. Kalau punya dana lebih banyak, kamu bisa membeli emas, bisa membeli logam mulia, menabung di deposito, membeli saham, membeli properti. Nah, kalau yang ini sesuaikan sama bakat kita masing-masing. Oke, sekian dulu vlog dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah like, comment, subscribe. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, jadi ibu yang baik untuk anak-anak, istri yang baik untuk suami. Semoga segala urusan dipermudah, rezekinya dilancarin lagi, dilimpahin lagi sama Allah. Semoga semua kebaikan mendekat ke kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Bye bye, terima kasih.